Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi shrah sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli al-ayyama ba'd. Pada malam Jumat ini, mari kita banyak-banyak mengingat Allah, membaca Al-Quran, membaca sholawat. Semoga Allah memberikan rahmatnya kepada kita semuanya, sehingga Allah menyembuhkan siapapun yang sedang sakit. Allah memberikan ketenangan siapapun yang hatinya sedang gelisah, diharmoniskan rumah tangganya, dan diberikan keberkahan dalam rezekinya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kita akan baca Al-Quran, sholawat di malam Jumat ini, dan kita baca selanjut kitab Fadilah Amal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladzina ya'maluna ash-shalihati anna lahum ajran hasana makithina fihi abada wa yunzirul ladzina qalu takhadallahu walada ma lahum bi min ilmin wala liabaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim yaquluna illa kadhiba fa'amal laka bakhi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadithi asafa inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala wa inna laja'iluna ma 'alayya shu'idan juruza amma sibta anna ashabal kahfi wal raqimi kanu min ayatina ajaba idh aram fizyatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله fa'u ila kafi yansur lakum rabbukum min rahmati wa yuhayyi lakum min amrikum mirfaqa wa taran syamsa idza tala'at tazawaru an kafihim
ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا Sadaqallahul azim. Mari kita bersolawat, mudah-mudahan solawat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diakui oleh Rasulullah sebagai umatnya yang mendapatkan syafaat dan mendapatkan minum dari telaga Kautsar. Dan dengan solawat mudah-mudahan doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdina al-husna bihurmatihim Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdina al-husna bihurmatihim Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sahabatku yang mulia dimanapun berada, semoga senantiasa Allah memberikan keistiqomahan kepada kita di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seburuk-buruknya manusia adalah yang diberikan waktu, modal, dan modalnya dihamburkan sia-sia. Seburuk-buruknya manusia adalah orang yang diberikan umur,
Waktu dan umur waktu itu adalah modal dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi tidak mendapatkan hasil apa-apa melainkan dosa. Itu seburuk-buruk manusia. Dan seburuk-buruk manusia adalah orang yang diberikan panjang umur tapi hanya dosa yang dikumpul-kumpulkan. Sebaik-baiknya manusia yang panjang umurnya dan banyak amalnya. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang kedua. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Semua manusia dalam kondisi rugi, sahabatku. Allah yang berfirman, bersumpah demi waktu. Betapa waktu itu adalah modal yang luar biasa. Orang yang masuk surga 24 jam sehari. Orang yang masuk neraka juga 24 jam sehari. Orang yang kaya raya diberikan 24 jam sehari. Orang yang tidak kaya juga diberikan 24 jam sehari. Berarti bukan waktunya. Allah memberikan modal 24 jam kepada siapapun. Tetapi ada yang menggunakan modal itu dengan cara yang benar, hati-hati, dan dipenuhi dengan pahala. Tetapi ada yang menghabiskan waktu 24 jam itu hanya sia-sia belaka, bahkan hanya dosa yang menambah. Allah berjanji dan bersumpah, wal asri, demi waktu. Innal insana lafi khusr. Seluruh manusia dalam kondisi merugi. Illalladzina amanu. Kecuali orang yang yakin kepada Allah. Yang beriman. Yakin kepada Allah. Yakin yang memberikan rezeki Allah. Yakin yang menghidupkan Allah. Yakin yang mematikan Allah. Yakin yang menidurkan Allah. Yakin adanya pertemuan dengan syakaratul maut. Yakin adanya alam barzah. Yakin adanya pertemuan dengan azab kubur dan nikmat kubur. Yakin adanya hari kiamat. Yakin adanya hari kebangkitan. Yakin adanya alam mahsyar. Yakin kita akan diadili oleh Sang Maha Adil, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Yakin ada sirat, yakin ada surga dan neraka. Yakin adanya beriman kepada malaikat-malaikatnya Allah yang Allah perintahkan. Yakin kepada para nabi, para rasulnya Allah. Yakin kepada kitab-kitabnya Allah yang Allah turunkan, yang di setiap kitab yang 4 itu semuanya hanya menjelaskan dan mengajak la ilaha illallah. Tidak ada satupun kitab suci yang Allah turunkan kecuali di dalamnya mengandung kalimat tauhid, sembahlah Allah yang esa. Tidak ada satupun kitab yang asli, Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran, semuanya mengajarkan ketauhidan, menyembah hanya kepada Allah. Kemudian beriman juga kepada siapa? Kepada apa? Kepada hari akhir. Wa bil akhirati hum yuqinun. Dan kita juga beriman kepada qada dan qadar, baik dan buruk, ada dalam kehidupan kita. Kalau sudah terjadi, itu adalah takdir. Kalau belum terjadi, diberikan pilihan itu kepada kita. Sesudah kita pilih, Allah yang mengizinkan. Tapi diizinkan belum tentu diridhoi. Bisa jadi diizinkan tapi dapat dosanya. Bisa jadi diizinkan tapi dapat pahala. Yang pertama, orang yang tidak akan merugi adalah orang yang beriman. Yang kedua, orang yang tidak akan merugi alias yang beruntung dalam hidupnya adalah orang yang beramal soleh. 24 jam bagaimana caranya supaya dilakukan. Makannya jadi ibadah, minumnya jadi pahala, kerjanya jadi pahala, dagangnya jadi pahala, membantu siapapun yang butuh bantuan kita bantu. Ada yang apapun, ya makhluk apapun. Ada ibu-ibu mau nyebrang kita seberangkan.
Kemudian ada orang yang tunanetra butuh bantuan kita bantu. Wa amilus sholihati. Yang kedua orang yang beramal soleh. Apapun. Ada kucing kelaparan kita kasih makan. Itu amal soleh dapat pahala. Ke kucing, ke hewan saja kita berakhlak. Itu dapat pahala. Apalagi ke manusia. Itu dapat pahala. Kumpulkan pahala sebanyak-banyaknya. Pahala itu adalah kesukaan Allah. Masya Allah. Kang Yudi barokallah. Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah dan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sahabatku, beramal soleh ada, kita lihat keset agak sedikit bengkok, dimanapun kita luruskan. Ada misalkan kita lihat di masjid, di kantor, ada misalkan figura foto yang menceng, kita betulkan. Itu dapat pahala. Masya Allah. Bagaimana supaya mendapat pahala dari tidur kita? Maka sebelum tidur kita berdoa, berzikir. Maka sepanjang tidur dianggap zikir. Yang satu beriman, yang akan beruntung itu. Yang kedua beramal soleh. Tidak bisa beriman doang tapi tidak beramal soleh. Beriman tapi nggak sholat. Nggak bisa. Beriman tapi tidak berakhlak kepada tetangga. Nggak bisa. Kepada tetangga, kepada teman, kepada saudara, kepada orang tua, kepada mertua, kepada anak. Semuanya bisa kita lakukan amal soleh. Amal yang baik. Apapun yang Allah sukai itu mendapatkan bekal pahala. Mau kita dagang, mau kita kerja, mau kita bertani, mau kita sholat, apapun. Yang penting niatnya karena Allah Subhanahu wa taala, bisa mendapatkan pahala. Yang ketiga orang yang gak pernah merugi, yang beruntung adalah kita tidak cukup beriman sudah, kita berbuat baik sudah, tapi gak ngajak orang untuk berbuat kebaikan. Maka yang ketiga, wa amilus sholihati, saling menasehati. Wa tawassabil haqqi, dalam kebaikan. Wa tawassabil sabr, di dalam kesabaran. Maka yang tidak pernah rugi kata Allah, satu orang yang beriman. Maka iman ini sangat mahal harganya. Tidak diwariskan oleh kiai ke anaknya. Anaknya kiai belum tentu bapaknya kiai belum tentu anaknya menjadi orang yang beriman. Anaknya orang yang bukan kiai belum tentu menjadi orang yang tidak beriman. Masya Allah. Yang pertama, yang gimana caranya supaya iman selalu ada? Pupuk iman adalah ilmu, makanya kita harus terus mencari ilmu dari para ulama, para kiai. Deketin Pak Ajengan, deketin para ustadz, deketin para guru dan ulama yang lurus, deketin para habaib supaya iman kita bertambah. Bertemu dengan majelis-majelis zikir, nih iman akan bertambah. Baca Al-Quran, mendengarkan Al-Quran, iman akan bertambah. Bersolawat, mendengarkan solawat, iman akan bertambah. Jadi iman itu tanaman, pupuknya ilmu, jadi harus dipupuk. Kalau tanaman sebagus apapun bibitnya, kalau tidak dipupuk pasti akan mati layu. Kemudian mendengarkan nasihat yang baik, itu pun adalah meningkatkan iman. Dan sebaik-baiknya untuk meningkatkan iman, memperbarui iman, kata Rasulullah, aksiru biqauli la ilaha illallah.
Bagaimana kata Rasul, kata para sahabat untuk memperbaharui iman wahai Rasulullah? Untuk memperbaharui iman, perbanyak zikir la ilaha illallah dan ajak banyak orang untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu. Maka iman kita akan bertambah, akan diperbaharui. Masya Allah. Yang kedua, sesudah beriman tidak cukup, harus dibuktikan dengan amal soleh. Amal soleh itu kalau yang mahdoh, yang syariat, yang wajib, ada harus sesuai dengan Quran dan Sunnah. Tapi kalau amal baik, amal soleh, itu bebas. Maksud bebas itu selama tidak dilarang oleh Allah, boleh. Contoh, tidak ada di Al-Qur'annya misalkan kalau kita mau apa sih namanya tuh main Facebook, nggak ada kan aturannya main Facebook. Tetapi selama Facebook itu digunakan untuk kebaikan, itu amal soleh namanya, nggak perlu ada dalilnya. Dalil main Facebook ada nggak bakal nemu gitu kan. Yang penting apapun kebaikan yang Allah sukai itu amal soleh. Naik mobil, dulu nggak ada mobil. Naik mobil adanya dulu onta. Maka sekarang kalau naik mobil kemudian sambil murota, sambil sholawat, kira-kira ada nggak di dalilnya? Nggak ada, karena dulu belum ada mobil. Maka kalau untuk amal soleh yang bukan syariat fardu, syariatnya udah jelas, maka namanya amal soleh. Yang penting Allah suka, yang penting membuat Allah senang, maka itu amal soleh. Kita lakukan dengan panca indera kita. Gak cukup amal soleh, harus mengajak orang lain beramal soleh juga, yaitu watawasaw bil haqqi watawasaw bisabr, berdakwah, mendakwahkan kebaikan. Itu yang dinamakan dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Kita ajak, kalau kita berbuat baik, kita ajak teman kita berbuat baik, saudara kita berbuat baik. Kalau kita ke majelis zikir, ajak teman kita, saudara kita ke majelis zikir, ke majelis sholawat, kita ajak supaya Allah suka kepada kita, sehingga diberikan kita semakin dekat dengan surganya Allah. Baik, itu 3 hal yang membuat kita akan beruntung, dan kita akan melanjutkan kitab Fadilah Amal. Yang sudah punya kitab Fadilah Amal ini bisa dibuka di halaman 323, khusyuk dan khudu dalam sholat. Dari Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu, ia mengatakan baginda Rasulullah SAW bersabda, sholat yang paling utama ialah yang panjang rakaatnya. Hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah, Muslim, Tirmizi, Ibnu Majah. Kemudian hadis yang berikutnya adalah kitab Fadilah Sholat. Seorang sahabat berkata, jika keluarga baginda Rasulullah SAW mengalami kesulitan, beliau akan menyuruh mereka untuk mendirikan sholat sambil membaca ayat A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. La nas'alaka rizqa nahnu narzuquh wal 'aqibatu littaqwa. Quran surat Toha 132.
Suruhlah keluargamu untuk sholat dan bersabarlah atasnya. Allah tidak meminta rizki kepadamu. Allah lah yang memberikan rizki kepadamu. Dan akhir yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Akhir yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Allah tidak butuh rizki kepada kita. Allah tidak butuh apa-apa dari makhluknya. Allah maha kaya, maha perkasa, maha kuasa. Makhluk gak ada yang kuasa. Kita butuh kepada Allah. Allah gak butuh kepada kita. Di dalam surat Toha 132. Orang-orang yang masuk surga tanpa hisab. Sayyidina Asma radhiyallahu anha berkata, aku mendengar baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pada hari kiamat semua orang akan dikumpulkan di suatu tempat. Suara yang diumumkan oleh malaikat pasti akan terdengar oleh semua orang. Bayangkan malaikat mengumumkan, di manakah orang yang selalu mengingat dan memuji Allah Subhanahu wa taala? Dalam keadaan senang atau dalam keadaan susah. Kemudian mendengar pengumuman itu, sekelompok manusia berdiri dan masuk surga tanpa hisab. Lalu malaikat akan mengumumkan lagi, di manakah orang yang sibuk beribadah pada malam hari dan menjauhkan diri dari tempat tidurnya? Kemudian sekelompok manusia bangun dan masuk surga tanpa hisab. Kemudian malaikat mengumumkan kembali, di manakah orang yang perdagangan dan jual belinya tidak melalaikan dari mengingat Allah Subhanahu wa taala? Kemudian sekelompok manusia bangun dan masuk surga tanpa dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kisah ini juga diriwayatkan dalam hadis lain dengan tambahan bahwa akan diumumkan penduduk padang mahsyar akan melihat siapakah orang yang mulia. Kemudian akan diumumkan lagi, mereka yang mulia itu adalah orang yang kesibukan perdagangannya tidak menghalangi dia dari mengingat Allah Subhanahu wa taala dan dari mendirikan sholat. Dari kitab Durrul Mansur. Sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini jelas sekali bahwa nanti para malaikat akan mengumumkan di padang mahsyar yang luar biasa tersebut. Siapa yang diumumkan? Kita ulang lagi, yang diumumkan yang tidak masuk surga tanpa dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang suka bangun malam kemudian sholat tahajud dan mohon ampun di dalam bangun malamnya. Ya. Kemudian orang siapa lagi? Di manakah orang yang selalu mengingat dan memuji Allah Subhanahu wa taala? Selalu memuji Allah. Dalam kondisi sehat, memuji Allah. Dalam kondisi sakit, memuji Allah Subhanahu wa taala. Itu akan masuk surga tanpa hisab. Saat gak punya uang, memuji Allah. Saat punya uang, memuji Allah. Saat kaya, diberikan kekayaan, memuji Allah. Saat diberikan kefakiran, memuji Allah. Itu akan masuk surga tanpa dihisab oleh Allah ketika kita tetap sabar, syukur, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang yang masuk surga tanpa hisab yang kedua adalah orang yang senantiasa berusaha bangun malam kemudian memohon ampun, sholat tahajud di 2/3 malam. Itu akan berdiri kita nanti masuk ke surga tanpa dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang kelompok yang ketiga yang akan masuk surga tanpa dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang berdagang, yang berbisnis, yang bekerja tetapi dalam
sibuk perdagangan dan pekerjaannya, tidak lupa dengan taat kepada Allah. Ketika waktu sholat tiba, segera lakukan sholat. Walaupun sedang kerja, sedang meeting, sedang seminar, sedang jualan, sedang bertani, waktunya sholat. Dan selama kerjanya, selama berdagangnya, berbisnisnya, selalu ingat kepada Allah. Memuji kepada Allah. Sholawat kepada baginda Rasulullah. Dan selama berdagang, berbisnis, berniaganya, itu tidak berani mengambil hak orang lain. Dan mereka itu akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam surga tanpa dihisab. Shadaqallahul azim. Mudah-mudahan istiqomah kita membacakan kitab Fadilah Amal ini yang selalu dibacakan di SLC. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya doakan sahabat-sahabat semuanya senantiasa saling mengingatkan. Ingatkan ketika saya salah, ingatkan ketika saya tidak istiqomah, ingatkan. Mudah-mudahan kita, dan nanti ketika di surga tidak ada ketemu wajah saya ini, maka mintalah kepada Allah, ya Allah, mana si Asep itu? Ternyata saya tidak di surga, tolong cari saya. Dan mintakan kepada Allah supaya saya, sahabat-sahabat, mintakan kepada Allah untuk cari saya. Supaya saya bisa sama-sama ke surga dengan sahabat-sahabat. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita sama-sama bermunajat kepada Allah di malam Jumat ini. Mudah-mudahan Allah mengabulkan doa-doa kita. Wahai Allah, terima kasih atas semua rahmat dan karunia yang telah Kau berikan kepada kami. Ya Rabbana, terima kasih atas waktu umur yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih ya Allah, kami yang sudah dihidupkan oleh Engkau, diurus oleh Engkau, dan diberikan kebaikan oleh Engkau. Kadang-kadang kami sehat, kadang-kadang kami sakit. Itu semuanya karena kasih sayang-Mu kepada kami. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wahai Allah, sampaikan sholawat dan salam rindu kami kepada baginda yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Ya Rabbana, ampuni dosa-dosa kami, ampuni masa lalu kami, dan jadikan malam ini malam diampuninya dosa-dosa kami menjadi taubatan nasuha. Bersihkan kembali dosa-dosa kami, dan dosa ayah dan ibu kami bersihkan. Jadikan kami sebagai anak yang bisa membalas kebaikan ayah ibu kami, walaupun tidak akan bisa terbalas. Izinkan kami sebagai anak untuk membuat hatinya tersenyum, dirinya tersenyum, dan bangga telah melahirkan kami. Sembuhkan ketika sekarang sedang sakit ya Allah. Ya Allah, bagi orang tua kami yang sudah di alam kubur, lapangkan alam kuburnya. Jadikan amal ibadah kami mengalir kepadanya. Dan jangan jadikan dosa-dosa kami mengalir kepadanya. Jangan ya Allah. Ya Rabbana ya Karim. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Rabbana, ampuni dosa seluruh umat muslim, umat mukmin di mana saya berada, yang masih hidup apalagi yang sudah di alam kubur. Ya Allah, ampuni mereka. Allahumma hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurratan a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wahai Allah, tolong ya Allah, karuniakan kepada kami mulai malam ini keluarga yang penuh dengan sakinah, ketenangan, ketentraman, keberkahan, rasa syukur, dan jadikan rumah tangga kami rumah tangga yang baiti jannati, yang bisa berkumpul di surga-Mu kelak ya Allah. Titipkan kepada kami anak keturunan yang membuat kami semakin sejuk melihatnya. Anak keturunan menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa.
ahli Al-Quran, ahli kebaikan, ahli ilmu, menjadi ulama, hafidh, ahli sedekah, ahli zikir, ahli syukur, taat kepadamu. Ya Allah, jadikan kami, umur kami panjang dalam taat kepadamu. Panjangkan umur kami, banyak manfaat buat umat, ya Allah. Sisa umur kami tidak mau sia-sia, ya Allah. Kami ingin mempersembahkan yang terbaik dalam hidup kami. Wahai Allah, terima kasih Engkau telah memberikan kesempatan kepada kami untuk saling menasihati dalam kebaikan. Terima ya Allah amal ibadah kami. Yang membagikan video ini juga jadikan amal baik, amal soleh. Ya Rabbana ya Karim, lunaskan hutang-hutang kami. Jangan biarkan kami wafat dalam membawa hutang ya Allah. Perkayakan kami dengan kekayaan yang sempurna, berkah untuk bekal dakwah, untuk bekal mendakwahkan kalimat thayyibah. Ya Allah, ya Rabbana ya Karim. Yang sedang sakit siapa saja lahir batinnya, tolong angkat penyakit lahir batinnya dan jadikan sehat dan sembuh kami menjadi semakin syukur, semakin taat tunduk kepadamu. Ya Rabbana ya Karim. Terima kasih sekali lagi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sahabatku, semoga apa yang kita sampaikan membuat Allah suka, cinta kepada kita. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi hidup kita, menguatkan jiwa raga kita, menyehatkan jiwa raga kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan serta keberlimpahan kepada kita dan dikuatkan iman Islam kita, disempurnakan keberkahan terhadap negeri kita tercinta Indonesia ini. Berikan pemimpin yang amanah, yang taat tunduk patuh kepada Allah. Berikan ulama-ulama yang mengajak kita kepada kebenaran, mengajak kita untuk dekat dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang menjadi suami saat ini, mudah-mudahan kita menjadi suami yang lebih baik di hadapan Allah. Yang jadi istri, mudah-mudahan menjadi istri yang lebih baik di hadapan Allah. Yang jadi anak, mudah menjadi anak yang lebih baik di hadapan Allah. Yang menjadi orang tua, menjadi orang tua yang baik di hadapan Allah. Barakallah. Demikian, mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.